Berikutnya emotional quotient, kecerdasan emosi, ya. Nah, kalau bicara kecerdasan emosi, kita bekerja sama dengan amigdala, otak yang mengontrol fungsi emosi seseorang, ya. Ini ada di gambarnya di bagian samping dari otak, namanya yang kecil sekali berwarna merah jambu, namanya amigdala, ya. Ya, nah amigdala ini merupakan memori alam bawah sadar. Jadi kalau kita bicara tingkatan pikiran manusia, ada pikiran sadar namanya conscious mind, ada pikiran bawah sadar namanya subconscious mind, ada pikiran near sadar. Ada 3 level. Saya ulangi, pikiran sadar conscious mind, pikiran bawah sadar subconscious mind, dan near sadar. Nah, pikiran sadar itu misalnya tentang logika. Jika saya belajar giat, nilai saya pasti bagus. Nah, itu 12% mempengaruhi perilaku manusia. Lalu pikiran bawah sadar, subconscious mind, itu misalnya tentang konsep berpikir, tentang filosofi, tentang iman seseorang, tentang perilaku dasarnya, dan itu 82% mempengaruhi perilaku manusia. Jadi misalnya begini, ya pengalaman saya waktu saya SD, saya diberitahu oleh kakak saya bahwa tempat gelap itu mengerikan. Tempat gelap itu selalu ada hantunya. Nah, itu diajarin yang salah. Akhirnya ketika saya beranjak remaja, saya berpikir tempat gelap ada hantunya. Itu sudah masuk dari pikiran sadar sampai ke pikiran bawah sadar. Akhirnya apa? Ketika saya bertemu dengan tempat gelap, saya takut, Bapak Ibu. Waktu saya SMP. Nah, kalau saya malam hari mau buang air kecil ke kamar mandi karena kamar mandinya gelap, saya takut. Karena saya teringat nasihat dari abang saya itu. Akhirnya autorespon saya adalah ketika melihat gelap itu takut. Nah, autorespon itulah buah daripada apa? Pikiran bawah sadar, subconscious mind. Nah, jadi hati-hati mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, ya. Dari pikiran sadar masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadarnya itu sudah diklaim, sudah matang, maka kertas kosong ya. Maka ekspresinya selalu begitu apa yang dipikirkan, ya. Nah, misalnya ada anak yang punya traumatic experience. Dia pernah jatuh dari lantai 2 misalnya. Nah, ketika dia tidak dikonseling, tidak mengalami terapi emosi, dia kalau melihat tempat ketinggian dia takut. Ya, ini traumatic experience. Karena di bawah sadarnya, alam bawah sadarnya sudah tersimpan kuat bahwa tempat tinggi itu menakutkan karena dia punya pengalaman buruk dengan tempat yang tinggi. Nah, itu namanya ada di bagian memori alam bawah sadar, ya, dia di dalam otak amigdala, ya. Nah, ini dikontrol oleh hormon, ya. Sorry, tolong Bapak Ibu di mute dulu yang tadi belum di tolong di mute Bapak Ibu, ya. Baik. Nah, di sini ada kontrol hormon, ya, kontrol hormon, ya. Apakah anaknya reaktif, gampang marah, sedih, ya, itu hormon, ya. Nah, nanti kita lihat jenis hormonnya. Nah, ada 4 dasar hormon di dalam diri manusia, ya, Bapak Ibu, ya. Disingkat EDSO. EDSO itu singkatan dari E-nya endorfin, D-nya dopamin, S-nya serotonin, dan O-nya oksitosin. Kalau endorfin ini semuanya disebut hormon gembira atau hormon sukacita namanya. Cuma beda-beda kejadiannya Bapak Ibu, pengaruhnya beda-beda. Kalau endorfin itu hormon gembira, ya. Kalau dopamin itu hormon yang gembira karena pencapaian satu hal. Ini biasanya orang-orang merah yang suka tantangan. Ketika sampai di puncak gunung dia gembira sekali, nah itu berani, ya, hormon dopamin namanya, ya. Nah, kalau serotonin ini hormon gembira, ya, ketika ketika kelelahan dan kemudian dia diberikan terapi itu muncul. Misalnya begini, pernah nggak Bapak Ibu suami istri yang mungkin ketika sampai di rumah lelah, lalu punggungnya dielus-elus oleh pasangannya. Nah, agak enak ya. Nah, itu merangsang munculnya hormon serotonin, akhirnya seger lagi. Ya, itu hormon yang memperbaharui kelelahan. Ya.
Nah, oksitosin itu hormon bercinta namanya. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta, ini hormonnya bekerja luar biasa. Terkadang melampaui akal sehatnya. Makanya waspada muda-mudi yang sedang jatuh cinta perlu dikonseling, ya. Apalagi kalau dia berwarna kuning 6. Karena kalau kuning 6 itu kadang lupa daratan, Bapak Ibu. Ya. Nah, harus diberikan satu pengertian agar kognisinya bekerja, ya. Karena hormon oksitosin ini kadang membuat mata gelap, alias tidak bisa berpikir logis, ya, karena dia hormon percintaan orang sebut. Ya. Nah, ini nanti bisa dilihat kenapa anak ini sangat gembira, ya. Kenapa anak ini sangat sedih, ya. Nah, kalau hormon serotoninnya merosot, ya bisa sedih. Nah, kapan hormon serotonin itu menurun? Ketika lapar. Ya, kalau anak marah-marah dikasih makan senang lagi, nah, itu bisa pengaruh serotoninnya merosot. Nah, kalau sudah dikasih makan tetap marah-marah, bisa dua hal, ya, bisa dikonseling karena masalah perilaku, yang kedua masalah kejiwaan. Jadi kalau sudah dikonseling tidak selesai juga, harus dibawa ke psikiater. Nah, ada rekan saya dan juga trainer saya, guru saya, dia sampai minum obat disuntik dari psikiater karena dia mengalami satu semangat hidup yang turun, padahal dia seorang trainer, usianya menjelang 60 tahun. Nah, akhirnya dia datang ke psikiater, dikasih obat, dan habis itu dia pulih kembali, dia semangat kembali. Nah, itu pengobatan dengan kimia. Tapi nggak selalu begitu, ada juga dengan cukup konseling, ya. Nah, kalau bagian guru BK itu bagian konseling. Tapi kalau udah ke tangan psikiater itu nanti harus dengan obat. Nah, itu kelas tinggi lah. Itu kalau terjadi yang namanya mental disorder, ya. Nah, contoh kalau anak ciri-ciri apa namanya, ya, saya sebut contoh depresi. Ciri anak depresi itu yang gampang dilihat, dia malas mandi, ya, nggak mau mandi, nggak mau bergaul. Nah, tapi nggak selalu itu depresi, makanya perlu konseling. Nah, depresi yang sebenarnya itu terjadi lewat proses yang namanya stressing. Jadi kalau anak sudah stres, misalnya dia tidak mampu mengambil pelajaran lebih daripada kapasitasnya, itu hati-hati Bapak Ibu. Nah, pelajaran yang terlalu banyak pun untuk anak usia 12 tahun ke bawah atau 15 tahun ke bawah harus hati-hati. Karena kalau dia tidak siap bisa masuk dalam level stres. Kalau stres dibiarkan 2 bulan akan masuk ke level yang namanya depresi. Ya. Nah, itu bisa dilakukan tindakan pencegahan lebih jauh dengan melakukan konseling berbasis cognitive behavior therapy namanya. Ya, saya kasih tahu di sini CBT namanya, CBT itu cognitive behavior therapy. Nanti saya akan ajarkan di sesi lainnya. Ini menggunakan pendekatan warna merah kuning hijau ungu Bapak Ibu. Ya. Misalnya anak kuning yang 6 warna kuningnya dia bisa efek stres, kalau tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, kita perlu kasih konseling yang mengubah pola pikirnya. Cara mengatasi stresnya dengan cara dia harus membuat skala prioritas, ya, dan memiliki batas waktu kerja. Karena orang berwarna kuning itu sulit sekali mengatur waktu. Nah, dia perlu konseling dengan teknik apa? Cognitive behavior therapy. Ini bicara penekanan hormon. Tetapi kalau setelah dilakukan hal demikian, malah anaknya jadi stres, meningkat jadi depresi. Nah, depresi yang dibiarkan 6 bulan, ini sudah masuk dalam kategori mental disorder, Bapak Ibu. Ya, mental disorder itu udah sama dengan gangguan jiwa. Ya, nah gangguan jiwa itu punya level dari yang rendah sampai yang tinggi. Depresi ini kalau dibiarkan akan menjadi berat. Ya, kalau dengan konseling berdasarkan cognitive behavior therapy nggak selesai, harus diserahkan ke psikiater. Nah, kalau psikiater sudah main obat Bapak Ibu, sudah suntik minum obat. Nah, ya kalau keterusan bisa ketagihan, nanti malah dia kecanduan. Ya repotnya, ya. Nah, ini pengaruh hormon Bapak Ibu. Jadi hormon. Nah, kalau hormon serotoninnya nggak bisa dengan ditangani secara logis, ya dengan obat. Ya, dopamin, hormon berani. Ya, ada anak yang nggak berani, berarti harus dikonseling. Kenapa nggak berani? Mungkin punya pengalaman traumatik. Dopamin, ya.
Semua orang punya hormon ini, cuma levelnya beda-beda. Nah, 4 dasar hormon. Nah, kita lihat 4 pemicu otak kanan, Bapak Ibu. Ya, 4 pemicu otak kanan. Ini otak kiri, otak kanan. Otak kanan yang berwarna-warni. Tadi saya bilang hati itu ada di otak kanan, ya. Nah, di situ ada imajinasi, membayangkan. Lalu ada cara pandang, point of view, ya, memvisualisasikan, ya. Kemudian keputusan dan emosi. Jadi ada 4 pemicu bekerjanya otak kanan. Yaitu kalau disuruh membayangkan, otak kanan yang bekerja. Kalau melihat satu sudut pandang atau cara pandang, misalnya kenapa COVID ini terjadi dan akhirnya belajarnya secara online, ya, dampak belajar online plus minus, ya, cara pandangnya. Nah, bagi orang tua jadi tambah banyak kerja di rumah, selain menjadi orang tua juga guru. Nah, itu cara pandang, itu otak kanan, ya. Lalu keputusan ini adalah proses akhir dari satu serangkaian untuk membuat keputusan dari langkah A sampai Z, keputusannya apa. Nah, itu selain melibatkan logika, misalnya, oke, ibu bapak ikut training saya, itu keputusan. Tapi didahului dengan pertimbangan, ya. Pertimbangan melibatkan logika, melibatkan emosi, ya, melibatkan kewaspadaan diri, melibatkan imajinasi. Lalu buat keputusan. Nah, keputusannya di otak kanan, sedangkan proses berpikirnya menuju keputusan juga melibatkan otak kiri. Tapi yang memutuskan otak kanan. Nah, emosi ada di otak kanan, ya, emotion, ya. Nah, jadi tolong dilihat bahwa kalau melihat konseli datang dengan 1001 gaya, 1001 perilaku, ya, yang begitu emosional, ya, ibu harus bisa menggunakan otak kanan untuk melihat ini konseli sedang apa, ya. Lalu harus buat keputusan dan juga bisa menerima dengan respon emosi yang baik. Nah, elemen dasar, ya, elemen dasar dari satu kecerdasan. Mohon maaf, saya minum dulu, ya. Ya, elemen dasar dari kecerdasan emosi ada 4. Yang pertama, keterlibatan pribadi. Ini konselinya. Yang kedua, keterlibatan pihak lain, misalnya teman sekolah atau orang tua atau guru. Berikutnya, pengelolaan stres atau stress management. Yang keempat, penyesuaian diri atau self adaptif atau bisa disebut responding. Dan lalu di ujung ada pembuat keputusan atau decision making. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu? Elemen dasar ini adalah struktur bagaimana membangun kecerdasan emosi seseorang. Pertama, emosi yang cerdas itu dimulai dari dalam diri si konseli atau murid, ya. Jadi keterlibatan dia untuk mengenal kekuatan dan titik kritisnya. Kalau warna merah, pola perilakunya apa? Kognitif ditambah motorik minus afeksi. Berarti dia krisis emosi, krisis afeksi. Makanya kalau orang merah itu tidak dikasih jalan, dia akan marah. Kalau dihalangin, dia akan marah. Ya, kalau dilarang akan marah. Ya, itu orang merah. Nah, kalau orang kuning, ya, kalau orang kuning, nah, dia apa kira-kira? Pola perilakunya apa? Afeksi ditambah motorik minus kognitif. Nah, sama juga kalau dia tidak bisa mengelola diri, maka bisa emosional karena digerakkan dengan afeksinya. Ya, jadi dibutuhkan komitmen kuat dari masing-masing orang untuk manajemen emosi. Yang bisa memanajemen emosi dengan baik, kira-kira warna apa, Bapak Ibu? Warna apa? Hijau, kuning. Hijau dan ungu. Ungu, betul sekali, Bu, ya. Betul. Lihat pola perilakunya. Kalau ungu itu kognitif ditambah afeksi minus motorik. Kalaupun dia punya emosi tapi dia tidak ekspresif, Bu, karena dia pasif. Nah, kalau hijau afeksi tambah afeksi tambah kognitif minus motorik. Kalau dia digerakkan dengan afeksi tapi dia tidak ekspresif karena dia pasif, ya, Bu, ya. Makanya kalau orang hijau itu susah senang, kelihatan datar, Bu, kurang ekspresif, tapi di hatinya senang. Cuma persoalannya kalau dia lagi konflik gak kelihatan.
Nah, kalau dia tidak ceritakan ke orang, dia jadi makan dalam, namanya conflict of interest. Jadi namanya dia akan mengalami persoalan emosi ke dalam. Nah, tapi jangka panjangnya ini akan bermasalah, ya. Semua orang harus terbuka, mau warna merah, kuning, hijau, ungu harus terbuka kalau punya masalah, ya, supaya bisa disalurkan emosinya. Kalau enggak, ya, ditumpuk-tumpuk, nanti akan terjadi yang namanya emotional hijacking atau emotional takeover. Misalnya gini, seorang anak di rumah bangun pagi dimarahin orang tua, ya, karena bangun terlambat, lalu nggak sempat sarapan, ya, lalu berangkat ke sekolah, di jalan macet, nah sampai di sekolah terlambat, dihukum, lalu dihukum masuk kelas belajar, ujian nilainya di bawah KKM, lalu dimarahin lagi, ya, lalu pulang sekolah, sampai rumah terlambat, dimarahin lagi, ya. Lalu akhirnya lama-lama menumpuklah emosinya, dan ketika ada sentilan sedikit, misalnya misalnya ada suara anjing yang menggonggong, dia langsung marah, ya. Padahal nggak ada hubungan dengan anjing, ya. Inilah yang disebut dengan emotional hijacking, ya. Satu ekspresi seketika yang tidak akurat, oleh karena sudah ada tumpukan-tumpukan masalah dalam satu hari, ya. Makanya seorang konseli harus dibantu khususnya yang berwarna hijau untuk bisa mengeluarkan isi hatinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengorek, ya, menggali. Karena kalau tidak nanti akan terjadi emotional hijacking atau emotional takeover. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keterlibatan pihak lain interpersonal. Dalam hal ini perlu bantuan konselor atau perlu bantuan teman. Misalnya ada seorang anak yang pendiam, ya, seorang anak yang pendiam, tetapi ada masalah, ada penyebabnya, ya. Kalau guru nggak bisa membongkarnya, masalahnya apa? Coba buat semacam tandem atau namanya temennya diajak. Ya, kalau dia pendiam mungkin warna hijau, ya, bawa dia berteman dengan anak berwarna kuning yang suka ngobrol, ya, dan ini tujuannya untuk membantu keterbukaan. Aku ternyata nggak bisa anak begitu. Ini namanya apa? Boleh. Ini namanya body system, ya, body system. Oke. Nah, kemudian juga orang tua perlu terlibat. Nah, kemudian pengelolaan stress management, ya, ini perlu namanya manajemen stres dengan cara mengatur titik kritis, ya. Jadi kembali ke titik kritis setiap warna merah, kuning, hijau, ungu, Bapak Ibu, ya. Ya, kalau orang yang gampang stres itu ya merah kuning, ya, kuning merah. Jadi caranya ya mereka harus diajar untuk bisa mengembangkan sisi kognitifnya supaya tidak langsung reaktif tapi responsif ketika ada masalah, ya. Kita udah belajar ada dua macam respon kemarin, reaktif dan responsif, ya. Kemudian penyesuaian diri, adaptif, ini namanya responding. Teknik responding itu bicara tentang menyesuaikan diri dengan keadaan. Ini butuh waktu, ya, butuh waktu, ya. Misalnya habis konflik, ya, dengan orang tua, ada recovery, ada mediasi. Nah, untuk membangun kembali kehidupan yang normal kembali itu butuh waktu. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, ya, karena nggak bisa langsung, ya. Perilakunya tuh perlu sinkronisasi kembali kepada kehidupan sebelum ada konflik, ya, penyesuaian diri, ada adaptasi. Nah, kira-kira dari merah, kuning, hijau, ungu yang paling mudah adaptasi warna apa coba? Warna apa Bapak Ibu? Kuning. Kuning emosional, Pak. Adaptasi. Yang adaptasi itu artinya yang lambat, yang gini, yang gampang menyesuaikan. Ingat, hijau. Ya, hijau. Nah, kekuatan hijau itu toleransi atau adaptif Bapak Ibu. Jadi kalau dia diajak berubah dan beradaptasi dia cepat. Ya, kalau orang
orang ungu lambat. Ungu tuh berpikir dulu, analisa dulu kenapa saya harus beradaptasi, kenapa saya harus berubah, kenapa saya harus beradaptasi, ya. Nah, kemudian mohon di Bapak Ibu yang belum di unmute, tolong unmute dulu, di mute dulu. Saya nggak ketemu di sini yang sudah. Oke, ya kita lanjut ya. Nah jadi di sini apa tadi, adaptasi ya. Nah setelah keempatnya ini ada, maka ada keputusan, membuat keputusan untuk anak atau seseorang itu boleh membangun kembali emosional yang sehat. Ya setelah mempertimbangkan 4 hal ini dan melakukannya secara baik ya. Nah kita bahas satu persatu. Keterlibatan pribadi untuk bisa tahu kekuatan dan titik kritisnya, bisa lakukan analisa SWOT Bapak Ibu. SWOT itu apa? S-nya tuh strength-nya apa, kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity kesempatan, T-nya threat atau ancaman. Nah ini bisa dicari di internet, analisa SWOT banyak sekali ya. Dan kemudian lihat kira-kira kekuatannya apa ya. Kekuatan anak warna merah apa, anak kuning, hijau, ungu apa, dan kesempatannya apa ya. Nah kalau kelemahan itu merupakan titik kritis kalau di bahasa 4 dimensi ya, titik kritis. Dan ancaman juga ya, bisa berupa ancaman. Jadi cara mengatasi bagaimana melatih diri untuk bisa memulihkan emosi yang labil menjadi stabil dengan cara analisa SWOT dulu. Nah kalau saya punya kekuatan misalnya orang ungu, kekuatannya di berpikir logis. Ketika ada masalah dia nggak perlu emosional tapi mencari tahu apa akar masalahnya ya. Nah kalau orang kuning emosional ya, ketika ada masalah dia, yang kekuatan dia adalah cerita, curhat sama orang. Seperti ibu tadi yang di sekolah ya, anak ini terus datang ke BK konseling apa, ngobrol-ngobrol terus ya, curhat ya. Nah itu kekuatan ya, dan seterusnya. Lalu keterlibatan pihak lain ya. Di sini ada perhatian, ada hubungan, dan ada komunikasi. Disinilah peran guru BK ya. Mohon perhatian guru BK, memberikan perhatian dan membangun relasi serta berkomunikasi secara proporsional ya, tidak berlebihan dan tepat waktu ya. Ini kalau berbicara bagaimana menolong orang memulihkan emosinya, diperlukan pihak lain. Selain itu juga ada orang tua. Orang tua beri perhatian dan berikan hubungan yang sewajarnya, dan rajin-rajinlah berkomunikasi dengan anak ya, karena komunikasi itu tanda kehidupan. Kalau tidak ada komunikasi seperti dunia itu berakhir ya. Nah ini ada bagaimana mengukur keterlibatan orang lain di dalam kecerdasan emosi. Rumusnya adalah usia sekarang dikali 10. Kalau usia saya misalnya 47 kali 10, maka 470 relasi saya minimum ya. Artinya peluang orang lain besar untuk menolong saya ya, untuk saya membangun emosi yang sehat. Ya misalnya saya orang kuning, saya ungu merah ya, jadi saya jauh relasi dengan orang. Nah supaya saya punya emosi yang sehat bergaul, makanya saya berelasi dengan orang berwarna kuning supaya emosi saya sehat. Saya tidak kaku tapi saya bersahabat, saya harus bergaul dengan orang berwarna kuning ya. Bapak Ibu bisa hitung sendiri, usia dikali 10, maka itulah relasi minimal yang Bapak Ibu punya dalam kaitan untuk terlibat dalam membangun kecerdasan emosi dalam diri ya. Oke. Dan sekarang mempelajari dan melatih pengembangan diri ya. Kemampuan untuk mengenal ekspresi ya. Sekarang banyak di internet emoticon ya. Ini contoh emoticon, ini lagi marah, lagi apa, senang sekali, ini lagi terkaget-kaget, ini lagi sinis, ini lagi mengejek, dan ini berpikir. Nah ini macam-macam, banyak sekali emoticon sekarang ya. Jadi kalau konselor datang melihat konseli dengan salah satu wajah begini, coba nanti dibuat definisi, ini wajah tentang apa ya.
Bisa dicari di internet Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang bagaimana membangun keterlibatan orang lain di dalam membangun kecerdasan emosi? Ya, ini berkaitan dengan konseling. Jadi pertama, seorang konselor harus penuh perhatian, atentif, ya, dengan cara melihat dan mendengar konseli. Lalu simpatik dengan melihat, mendengar dan merasakan yang dimiliki oleh si konseli. Melihat di sini memperhatikan, ya. Mendengar sini mendengarkan, ya. Lalu kemudian simpati menjadi landasan untuk berempati, ya, melihat, mendengar, merasakan dan melakukan. Perbedaannya di simpati dengan empati adalah bedanya di melakukan. Kalau empati ada melakukan, kalau simpati itu hanya ungkapan perasaan. Ya, ini tangga daripada membangun keterlibatan. Dan mengelola stres atau stres manajemen yang tadi di kotak yang di bawah. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu, ya. Stres manajemen itu untuk apa, ya? Perhatikan baik-baik. Seorang manusia punya kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa itu ada 3: rasa memiliki, rasa dihargai, rasa dipercaya. Ya, rasa memiliki, rasa dihargai, rasa dipercaya. Ini kebutuhan jiwa. Kalau salah satu nggak dipenuhi, maka disebut dengan gangguan jiwa. Bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di temperamen 4 warna. Jadi ada angka 6-nya nggak? Di MKHU-nya. Ya. Nah, kalau ada angka 6 di konseling, bisa saja dia kekurangan jawaban dalam kebutuhan jiwa. Ya. Kebutuhan tubuh. Kebutuhan roh, ya, spirit, kebenaran, ya, kebenaran kitab suci masing-masing. Setiap agama itu menjadi makanan buat rohnya. Ibadah yang benar setiap orang, ya, persekutuan yang benar, komunitas yang benar dengan Tuhannya, ya. Kemudian tubuh, ada mendapat gizi yang benar, right nutrition, ada aktivitas yang benar dan ada istirahat dan santai yang benar. Nah, ini di zaman pandemi COVID kita diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, jadi dalam mengelola stres itu melibatkan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau kita seorang konselor harus bisa menilai ini kebutuhan jiwa, tubuh, apa roh, ya, harus bisa dinilai dengan melakukan konseling, ya. Nah, perilaku dalam mengelola stres, perilakunya seperti apa? Ya, kalau tadi di depan adalah manajemen stresnya, sekarang perilakunya. Ya. Nah, kalau orang merah ya, ini melakukan doing. Kalau lagi stres dia melakukan aktivitas. Ya, kalau orang kuning yang kuat dalam relasi, kalau di dalam mengolah stresnya dia mengunjungi teman, jalan-jalan, ya, bareng-bareng, ya. Nah, kalau orang hijau cara perilakunya adalah dengan meditasi, ya, atau refleksi diri, ya. Lalu orang ungu dengan cara apa? Karena dia berbasis data. Kalau lagi stres dievaluasi, kenapa saya gagal, kenapa saya terlambat, gitu dievaluasi, ya. Oke. Penyesuaian diri. Ini yang terakhir dalam unsur-unsur membangun kecerdasan emosi, yaitu self adaptive. Nah, kalau penyesuaian diri itu kepada apa? Barang, orang, situasi. Kita sudah belajar barang, orang, situasi itu adalah stimulan. Ya, kalau orang kuning kehilangan barang nggak apa-apa, ya. Tapi kalau orang ungu kehilangan barang, dia bisa cari karena dia sangat bekerja dengan barang. Ya, bisa reaktif dia. Dengan orang, ya, perlu penyesuaian dengan orang berwarna kuning, hijau, merah, dan ungu. Ya, ya, orang situasi ini dibangun oleh sistem dan suasana. Ya, penyesuaian terhadap sistem kerja, suasana kerja di rumah, bagaimana, ya. Ya, itu bisa dilihat di situ. Nah, kita lihat aja ini. Nah, ini tipsnya, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, mengelola pemicu tadi yang di depan. Yang kedua, perhatikan polanya. Yang ketiga, gunakan logika kognitif. Yang keempat, miliki sahabat untuk berbagi. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan rohani, increase spiritual quotient.